Salam damai semua pendengar audio Renungan Santapan Firman Tuhan. Bertemu kita kembali hari ini, Jumat 20 Januari 2023. Hari biasa, minggu biasa kedua. Mari kita renungkan bersama Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 13 hingga 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya, memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberikannya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zilot, dan Yudas Iskariot yang menganiati dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, kita telah mendengar kisah dalam Injil tadi di mana Yesus memilih dan memanggil 12 orang di antara ramai orang untuk menyertainya pada masa itu. 12 murid yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus itu bukanlah orang yang terpelajar dan bukannya orang kaya raya. Mereka adalah orang yang sederhana, yang mana siap dibentuk oleh kasih Tuhan. Panggilan menjadi murid Yesus sangatlah jelas diungkapkan dalam Injil hari ini. Pertama, dipanggil untuk menyertai Yesus. Hal ini berarti seorang murid ada bersama dan tidak jauh, tetapi ada di sekitar Yesus sehingga sungguh-sungguh mengenal pribadi dan misi Yesus. Kedua, setelah menyertai Yesus dan mengenalnya lebih dekat, para murid diutus untuk memberitakan Injil. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin seseorang pergi mewartakan Injil tanpa mengenal Injil itu sendiri. Seseorang yang diutus sudah harus mengenal dan tahu terlebih dahulu apa yang harus diwartakan kepada orang lain. Hidup seorang utusan diisi dan dikuatkan oleh Injil yang akan ataupun diwartakannya. Ketiga, dalam perutusan, seorang murid diberi kuasa untuk mengusir setan. Karena itu dia harus setia dalam panggilannya. Ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Seorang utusan menjadi kuat dan memiliki kuasa karena tidak jauh dan tidak terlepas dari pokok, yaitu dari Dia yang mengutusnya, yaitu Yesus sendiri, Yesus Kristus sendiri. Kesatuan dengan Yesus menguatkan lagi panggilan seorang murid untuk terus menjadi pewarta yang baik. Sebab itu, seorang pengikut Yesus hanya bisa bertahan dalam keadaan apapun bila hidup dekat dengan Yesus. Jika tidak, maka ia akan kehilangan puasa dan kewibawaannya sebagai murid dan utusan Tuhan. Panggilan kita menjadi umat Kristen Katolik adalah satu anugerah yang terindah. Marilah kita menjawab ya pada panggilan Tuhan dan mau mengkongsikan kepercayaan kita pada orang lain, dan juga berani mewartakan Injil Tuhan kepada orang yang ingin mengenal Kristus dari kita.
Tuhan memberkati kita.